Seorang pelayan atau hamba Tuhan adalah seorang pengamat dan pendengar yang baik. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara belajar bersama firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang kunci menjadi hamba Tuhan, yaitu kerendahan hati dan hati yang melayani. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang pelayan atau hamba Tuhan adalah seorang pengamat dan pendengar yang baik. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau buka hati kami, urapi kita dengan Roh Kudus-Mu untuk kami belajar. Kami mengucap syukur atas kesehatan kami, sehingga kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami menyerahkan jam ini sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang membuka, memberi daya ingat, dan apa yang kami bicarakan boleh dimengerti, dipahami, dan diterapkan oleh saudara kami, sahabat mentari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa Allah menciptakan kita dilengkapi dengan telinga dan mata. Telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Oleh sebab itu, seorang hamba Tuhan adalah seorang yang berlaku sebagai dan juga pendengar yang baik. Kenapa begitu? Karena menurut Amsal 20 ayat 12, telinga dan mata dibuat oleh Tuhan tentunya dengan maksud mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Seorang hamba Tuhan tentunya melayani seluruh jemaat, orang yang dilayani sebagai gembala sidang atau apapun tugasnya sebagai apa di gereja atau di organisasi pengabaran Injil dan sebagainya. Mereka mengamati orang yang dilayani, mereka melihat orang yang dilayani kondisinya seperti apa, sehingga seorang hamba Tuhan berkewajiban memenuhi kebutuhan orang itu. Sahabat mentari, kami katakan di sini bahwa bagaimana seorang menjadi pendengar yang baik. Apa usaha yang dilakukan untuk menjadi pendengar yang baik? Nah, untuk menjadi pendengar, dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang dengan sepenuh hati, ikhlas dan tulus. Jangan sampai kita berbicara kepada orang lain itu, orang itu berbicara kepada kita sibuk memegang HP saja. Orang itu berbicara kepada kita sibuk untuk memikirkan yang lain, tanpa fokus mendengar apa yang disampaikan oleh dia. Dan jangan memotong pembicaraan di jemaat atau orang yang kita layani, supaya kita bisa mendengarkan secara utuh apa yang mau dia sampaikan. Kemudian menjadi pengamat yang baik. Seorang pengamat yang baik tentunya menyatakan dengan apa yang diamati dengan tidak menambah atau mengurangi. Dan juga bagaimana ia mengamatinya, kemudian dievaluasi dan dilakukan tindak lanjutnya. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Demikian dikatakan, aku melewati ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi orang, tanahnya tertutup dengan semak duri dan temboknya sudah. Aku memandang dan memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Sebentar-sebentar tidur,
sebentar-sebentar ngantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti perang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat apa yang terjadi dengan si pemawar itu. Kondisinya, ladang yang menjadi miliknya bukan ditumbuhi tanaman dengan baik, tetapi ditumbuhi dengan onak. Kemudian temboknya diroboh dan bahkan tidak ada tanaman sama sekali yang menghasilkan dengan baik. Kondisi ini terlihat karena orang melihat ini kemudian belajar. Apa sebabnya? Sebab yang nyata ialah orang itu senantiasa tidur, ngantuk, tidur lagi dan tidur lagi, tidak bekerja. Oleh sahabat mentari dikasih Tuhan, melalui pengamatan itu, seorang hamba Tuhan akan memberikan rekomendasi atau solusi bagaimana sebaiknya ladang itu dikerjakan supaya memberikan hasil yang baik dan memenuhi untuk kebutuhan kehidupannya. Sahabat mentari yang dikasih Tuhan, siapapun saudara yang berlaku sebagai hamba Tuhan, entah itu sebagai gembala, entah itu sebagai pendeta, entah itu sebagai presbiter, pekabar Injil dan lain sebagainya, amatilah dengan baik orang yang saudara layani dan berikan solusi yang terbaik untuk bisa keluar dari persoalan, keluar dari pergumulan, dan keluar dari masalahnya. Yakinkan dia bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia, dan pada saatnya dia akan memberikan jalan keluar supaya orang cakap menanggungnya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan adalah mencukupi kebutuhan orang lain yang dapat diambil oleh saudara. Atau pertanyaannya, sebagai hamba Tuhan, adakah kebutuhan orang lain yang Anda sadari dapat Anda penuhi? Tidak harus materi, tetapi juga didoakan, diperkuat imannya dan lain sebagainya untuk menjadikan orang itu dekat kepada Tuhan. Amsal pasal 3:27 berbagi pada orang yang memang memerlukan. Kepada kita, bentuk aksi dari mengasihi adalah memberi, membagi. Cari orang yang dapat membagi kepada orang lain. Jadi tidak harus kita sendiri, tapi orang lain yang bisa menolong untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, sungguh biarkan kita. Tuhan melihat keperluan kita. Tuhan melihat perintah apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengasihi orang itu. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara dan saya menahan kebaikan dari orang yang berhak menerima, maka engkau memenuhi keperluannya. Jadi selanjutnya kita ada kesempatan berbuat baik dan kita mampu melakukannya, lakukanlah. Allah mengasihi saudara yang berbuat baik untuk sesamanya, terlebih saudara seiman. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 tadi, kita berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bersyukur padanya. Adalah bagian dari kehidupan kita menjadi dewasa dan mampu berbagi kepada orang lain. Ada tugas yang diberikan kepada saudara sebagai hamba, yaitu mengamati, menyimpulkan, dan menindaklanjuti dengan berbagi atau memenuhi kebutuhan orang lain itu sebagai solusi. Berdoalah, Tuhan memahami, Tuhan mengerti kepada saudara, dan Tuhan memberkati saudara untuk bisa berbagi. Jadilah pengamat yang baik dan pendengar yang baik
terhadap orang-orang yang kita layani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur belajar tentang bagaimana sebagai hamba Tuhan bisa menjadi pengamat yang baik dan pendengar yang baik, yang akhirnya memberikan solusi yang terbaik untuk orang yang kami layani. Dan ajarlah kami juga untuk sebagai pelayan untuk tetap sensitif terhadap apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Biarlah kiranya Kau berikan hikmat kepada kami untuk mendengar yang baik, bukan hoax, tapi melihat yang baik, bukan pura-pura. Biarlah kami menjadi orang yang dapat memberikan solusi kepada orang yang Kau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.